Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran untuk pelajaran matematika kelas 9. Nah, ini adalah semester akhir kalian. Di semester ini kalian akan mempelajari dua bab. Yang pertama adalah kekongruenan dan kesebangunan, lalu yang kedua adalah bangun ruang sisi lengkung. Untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab yang satu itu dulu ya, kekongruenan dan kesebangunan. Kita akan mempelajari kira-kira pengertian kongruen itu apa, sebangun itu apa, perbedaannya di mana, lalu aplikasi dalam bentuk konsepnya atau rumusnya itu seperti apa. Kita akan sama-sama simak di video pembelajaran pada kesempatan hari ini. Jadi semangat belajarnya dan saksikan videonya sampai habis. Oke? Oke, kita mulai dari kekongruenan. Nah, kata dasarnya adalah kongruen. Jika kita artikan, kongruen ini artinya adalah mempunyai ukuran dan bentuk yang sama. Nah, yang seperti minggu lalu, Ibu minta kalian untuk mencari dua benda yang ukuran dan bentuknya sama. Nah, itu adalah contoh benda yang kongruen. Lalu, kekongruenan ini mempunyai syarat-syarat atau ciri-ciri yang bisa menyatakan kalau kedua benda atau lebih itu dinyatakan kongruen. Yang pertama adalah mempunyai sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Lalu yang kedua mempunyai ukuran sisi yang sama panjang. Nah, kalau kalian kemarin kan udah sempet tuh kalian mungkin lihat bendanya sekilas mirip gitu, tapi itu belum tentu sama atau belum tentu kongruen. Jadi artinya sekilas mirip itu belum tentu kongruen. Bahkan anak kembar pun itu belum tentu juga kongruen, karena biasanya kita harus cek dulu tuh mereka punya berat badan atau tinggi badan yang sama atau tidak. Jika sama persis ya otomatis mereka kongruen, tapi ya sangat jarang juga ditemukan yang benar-benar persis sama. Itu pengertian dari kongruen. Oke, untuk dua benda yang dikatakan sebangun atau pengertian sebangun itu, dia mempunyai bentuk yang sama, tapi ukurannya belum tentu sama. Nah, belum tentu sama di sini bukan berarti asal-asalan gitu, tapi dikatakan sebangun, bentuknya sama dan dia punya perbandingan. Contohnya, semisal ada sebuah persegi A lah ya, dia mempunyai panjang sisi 2 cm. Lalu persegi B dia mempunyai panjang sisi 4 cm. Ingat, persegi semua sisinya sama. Maka kita bisa lihat di sini kedua bangun ini sebangun. Kenapa? Kita bisa perbandingkan. Jika persegi A-nya 2 cm, persegi B-nya 4 cm, kita bandingkan 2 banding 4 itu sama dengan 1 banding 2. Kita sederhanakan. Kita bahasakan adalah persegi B itu merupakan 2 kalinya dari persegi A. Oke, atau jika persegi B diperkecil 2 kali, maka akan menjadi persegi A. Jadi dia mempunyai perbandingan, tidak asal-asalan. Jadi walaupun bentuknya sama, belum tentu juga dia sebangun. Kita bisa tarik kesimpulan bahwa syarat dari dua bangun yang sebangun adalah pertama mempunyai ukuran sudut yang sama besar. Jadi sudutnya tidak berubah. Seperti tadi persegi, dia tetap 90 semuanya kan sisi-sisinya. Sudut-sudutnya, sorry. Lalu yang kedua mempunyai perbandingan sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi perbandingan sisi-sisinya itu ada dan sama. Itu pengertian dari sebangun. Baiklah, untuk lebih memahami lagi tentang konsep kekongruenan dan kesebangunan, sekarang kita akan coba untuk mengujinya. Silakan buka LKS halaman 98 sampai 99. Oke, bagian berikutnya adalah kita akan menguji kekongruenan dan kesebangunan dari bangun datar. Kalian bisa buka LKS kalian halaman 98. Jadi kita akan membuktikan kira-kira bagaimana kalau misalkan sebuah atau dua buah benda dikatakan kongruen dan dua buah benda dikatakan sebangun berdasarkan syarat-syarat yang sudah dijelaskan tadi. Kita ke contoh nomor 1, perhatikan kedua jajar genjang berikut. Jadi di sini ada jajar genjang A, B, C, D dan satunya lagi adalah P, Q, R, S. Kita coba membuktikan apakah kedua jajar genjang ini kongruen. Pertama, kita akan membandingkan atau
melihat dari sudut-sudutnya. Di sini M itu artinya besar. Besar sudut A sama dengan besar sudut C. Jadi A sama C itu sama, ya kan? Karena dalam jajar genjang, sudut-sudut yang berhadapan itu besarnya sama. Di sini tidak disebutkan angkanya berapa atau sudutnya berapa, tapi dilambangkan dengan O. Jadi, jika A-nya O, maka C-nya juga adalah O. Maka di sini besar sudut A sama dengan besar sudut C sama dengan O. Berikutnya, sudut B dan sudut D ini sama, berarti otomatis jika B-nya X, maka D-nya juga X. Sekarang kita ke jajar genjang yang PQRS. Di sini, sudut S itu sama dengan sudut Q. Jika sudut S-nya O, maka sudut Q-nya adalah O juga. Lalu sudut P di sini X berhadapan dengan sudut R, maka besarnya juga sama-sama X. Maka jika dilihat dari sudutnya, di sini kita bisa simpulkan bahwa jajar genjang ABCD dan jajar genjang PQRS itu kongruen. Di sini bisa dilihat ya. Tadi kita sudah berdasarkan sudutnya. Sekarang berdasarkan panjang sisinya. Ini yang menentukan apakah kedua bangun ini kongruen atau tidak. Kita lihat di sini, AB itu sama dengan DC. Jadi jika AB-nya 2 cm, maka DC-nya juga 2 cm. Lalu AD otomatis sama dengan BC. Panjangnya sama. Maka AD 3 cm dan BC-nya juga 3 cm. Lalu panjang sisi jajar genjang PQRS kita bisa lihat di sini. QR itu sama dengan PS. QR-nya 2 berarti PS-nya juga 2. Lalu PQ sama dengan SR, berarti sama-sama 3 cm. PQ tadi kita lihat sama dengan SR atau RS. Nah, dari sini kita bakal bisa lihat mana sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, berikutnya ke contoh soal nomor 2, perhatikan kedua persegi panjang berikut. Di sini ada persegi panjang ABCD dan PQRS. Yang ABCD mempunyai panjang 10 dan lebarnya 6. Sementara untuk persegi panjang PQRS, panjangnya 12 dan lebarnya 8. Seperti biasa, kita akan membandingkan sudutnya dulu ya. Jadi di sini ABCD dan PQRS ini mempunyai besar sudut yang sama. Jadi kalau kita lihat ini sudutnya siku-siku semua, ya kan? Walaupun ukurannya berbeda, tapi besar sudutnya tetap sama, yaitu 90 derajat. Berikutnya yang poin B, panjang sisi-sisi persegi panjang ABCD. Kita akan data di sini AB itu sama dengan DC, sama-sama 10 cm. Sementara BC otomatis sama dengan AD sama dengan 6 cm. Berikutnya kita ke persegi panjang PQRS. Di sini kita lihat PQ itu sama dengan RS. Berarti panjangnya sama-sama 12 cm. Dan PS itu sama dengan QR. Sama-sama 8 cm. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan sisi-sisinya. Diketahui di sini AB, kalau kita bisa lihat di sini ya, AB itu jika kita bandingkan dengan persegi panjang yang satunya, dia bersesuaian dengan PQ. Oke. AB bersesuaian dengan PQ. DC bersesuaian dengan SR. Kita tinggal lihat aja letaknya sih sebenarnya ya. Lalu untuk lebarnya, di sini ada BC berbanding dengan QR, lalu AD berbanding dengan PS atau SP. Maka di sini kita bisa lengkapi ya. AB tadi berbanding dengan PQ, DC atau CD berbanding dengan RS. AB panjangnya adalah 10 cm, sementara PQ tadi kita lihat bahwa panjangnya adalah 12 cm. Nah, di sini kita bisa sederhanakan 10 dan 12 itu sama-sama dibagi 2, berarti menjadi 5:6 atau 5/6. Ini untuk panjang. Sekarang kita ke lebarnya.
Di sini AD tadi berbandingan dengan PS, lalu QR kita lihat lagi di sini. QR itu berbanding dengan PS atau SP. Sebenarnya sih boleh-boleh aja kalian mau nulis SP atau PS, boleh-boleh aja. Maka di sini 6 berbanding dengan 8. Maka jadinya 3/4 nih sama-sama dibagi 2. Kita bisa simpulkan bahwa di sini panjang ABCD dan PQRS itu adalah tidak sama. Kalau kita lihat perbandingannya, satunya 5/6, satunya 3/4, jelas tidak sama. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa si persegi panjang ABCD dan PQRS itu tidak sebangun. Walaupun tadi sudutnya sama besar, tapi harus memenuhi syarat yang kedua, karena ada 2 syarat. Oke, sekian video pembelajaran untuk hari ini. Silahkan dicatat, lalu diulang-ulang lagi pengertiannya supaya bisa membedakan apa sih itu kongruen, apa sih itu sebangun. Karena ini akan berhubungan juga dengan materi kita selanjutnya. Oke, semoga di semester ini hasil dan segala macam dari kalian jauh lebih baik daripada semester yang kemarin. Dan ya bisa lulus dengan nilai yang memuaskan lah ya. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.